bertemu lagi kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan, mau mendengar firman-Nya juga. Namun sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Dengan sikap doa, lipatkan tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas semua kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur semua di Bapa, Engkau telah memberi kami kesempatan lagi memuji Engkau, bahkan sebentar lagi juga kami merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu. Kiranya Bapa tolong kami di dalam rumah boleh sungguh-sungguh siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Juga tolonglah kami jadi anak yang baik ya Tuhan. Kami boleh jadi patuh kepada Engkau, takut akan kepada Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh jadi terang dan garam buat semua orang dalam kehidupan kami. Ampuni segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka buku KPPK kita. 2:1-7. Ingat akan nama Yesus. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh memujinya ya Pak. Di rumah kita mulai musik. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkan, kemanapun kau pergi, indahlah namanya, pengharapan hidupku, indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku, indahlah namanya, pengharapan hidupku, indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan jantungku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku, indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan untuk lagu pertama. Lagu selanjutnya kita membuka lagi buku KPPK kita 2:8-7. Indahnya saat berdoa. Kita membuka mulut kita muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan berkenan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Juragan
bersyukur, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengar, merenungkan firman-Nya. Kita sikap berdoa di dalam rumah, tertib untuk mendengar firman-Nya. Pada lausenya kami persilakan. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam video anak Gapi Kalvari Kuburaya. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu dari kitab Kejadian. Coba buka Alkitab kalian dari kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ayat 10 sampai 20. Kitab Kejadian 12, ayat 10 sampai 20. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana Abram, nama sebelum Abraham, dia ada di Mesir. Namun sebelum kita belajar, kita masuk di dalam doa. Meminta Tuhan memimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau telah menolong hidup kami, sehingga kami bisa datang untuk belajar firman-Mu. Tolong anak-anak di rumah, sehingga bisa mendengar dengan baik, belajar dengan baik, mengerti dengan baik, dan melakukan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita belajar dari Kejadian pasal 12, 10 sampai 20. Saat saya membacakan, saya akan menjelaskan dan kita akan melihat bagaimana kisah Abram ini. Jadi dijelaskan di ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di negeri mana? Di negeri di mana Abram tinggal. Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan negeri itu. Jadi dijelaskan di sini, di negeri tempat Abram tinggal, terjadi kelaparan besar. Kelaparan yang sangat hebat itu menyebabkan banyak orang pergi. Dan hanya tempat-tempat tertentu yang ada makanan. Dan di sini salah satu tempat yang ada makanan adalah di Mesir. Zaman dulu, zamannya Abraham, Mesir adalah negara atau kerajaan yang sangat makmur. Dan diceritakan juga di Mesir ini ada banyak persediaan makan. Makanya Abram pindah mengajak anak istrinya untuk ke Mesir. Tapi kita lihat, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Nah, di sini Abram dihadapkan sebuah masalah. Menurut Abram ini masalah. Kenapa? Karena istrinya cantik. Apa salahnya mempunyai istri cantik, bukan? Tapi di sini jadi masalah karena ketika Abram melihat istrinya cantik, dia takut. Dia takut kalau dia masuk ke Mesir dan nanti orang-orang Mesir lihat istrinya cantik dan dia lihat, oh Abram itu suaminya. Nah, dia takut dia dibunuh dan direbut istrinya. Ini pikiran Abram. Ya, Abram takut. Dan apa yang dilakukan Abram? Bilang sama istrinya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka berkata, itu istrinya. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Apa yang terjadi anak-anak? Abram berbohong. Dia menyuruh Sarai juga berbohong. Dia bilang, Sarai, kamu ngaku saja adik saya. Kalau kamu ngaku adik saya kan nanti pasti diperlakukan baik. Nah, ya dong. Misalnya ada orang Mesir naksir sama kamu. Nah, dia lihat, oh ini abangnya. Nggak apa-apa. Justru abangnya nanti akan diperlakukan dengan baik. Untuk mendapatkan hati abangnya supaya perempuan itu juga mau. Tapi Abram berpikir seperti itu. Dia berbohong. Anak-anak, boleh gak sih kita berbohong? Nggak boleh. Berbohong itu dosa. Tapi Abram di sini berbohong.
Nah, kita lihat ya, Abram dia juga manusia biasa seperti kita semua. Dia punya kelemahan. Di sini kelemahan dia berbohong. Supaya apa? Dia selamat dan dia dapat perlakuan yang baik. Nah, kita lihat ya, kisahnya seperti apa sih? Apakah ketahuan bohongnya atau enggak? Nah, kita lihat, kita baca. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Tuh kan? Benar. Sarai walaupun sudah tua, tapi masih cantik. Sehingga benar loh, begitu Abram masuk ke Mesir, orang-orang Mesir pada suka dengan Sarai. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun, ini pelayan-pelayan Firaun ada raja di Mesir. Melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Lihat ya, Firaun tuh raja. Zaman dulu raja tuh merasa hebat. Dan dia raja boleh banyak istri. Dia merasa, oh banyak istri gak apa-apa. Makanya dia, orang punggawa-punggawa ini, pelayan-pelayan Firaun akan mencarikan istri di seluruh Mesir. Dia akan lihat ada yang cantik dijadikan istri. Suruh jadikan istri sama Firaun. Makanya saat lihat Sarai, mereka pikir, pelayan-pelayan pikir, kami akan dipuji nih sama Firaun karena membawa seorang wanita cantik. Nah, di sini dikatakan Firaun kemudian menyambut Abram dengan baik. Seperti yang Abram bilang, kalau berbohong bagus kan? Kata Abram, dia diperlakukan dengan baik. Karena dia abangnya, disangka abangnya. Nah, karena ia mengingini perempuan itu dan Abram mendapatkan kambing, lembu sapi, keledai, jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Zaman dahulu anak-anak, barang-barang ini adalah barang-barang yang dimiliki orang kaya. Kalau orang kaya dulu bukan punya rumah besar, punya mobil banyak. Zaman dahulu kalau orang disebut kaya ya, dia bukan hanya punya perhiasan, tapi dia punya banyak ternak. Kambing, domba, unta, keledai. Lalu ada juga budak-budak, pembantu-pembantu banyak. Baru disebut orang kaya. Nah, di sini gara-gara Firaun pikir, ini kan abangnya Sarai. Saya mau nyogok intinya. Nyenengin hati abangnya, dikasih lah harta. Abram terima gak? Terima. Tapi apa yang dia lakukan Abram itu jahat. Kenapa? Karena dia berbohong. Dia berbohong. Nah, sekarang ada yang bilang, Tause, Sarai itu adiknya Abram bukan sih? Kamu bisa jawab gak? Sarai itu adik, sebenarnya disebut adik sepupu. Adik sepupu dari Abram. Benar, memang adik sepupu. Tapi kan dia istrinya. Kenapa tidak ngaku istrinya? Karena takut. Kedua, karena pengen diperlakukan baik. Nah, lihat ya. Takut dan ingin diperlakukan baik. Apa yang terjadi? Di sini dijelaskan. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Apa yang terjadi? Tuhan tidak suka. Tuhan bilang tidak boleh ganggu Sarai. Kenapa? Karena Sarai akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Karena Sarai nanti akan melahirkan anak. Dan anak itu akan menjadi juga nenek moyang dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan tidak mau, Tuhan mencegah supaya Sarai dinikahi sama Firaun. Tapi masalahnya Abram juga salah, ini juga kesalahan Abram. Makanya Abram juga kena getahnya atau Abram juga dihukum. Gimana cara Tuhan menghukum? Lihat ya. Lalu Firaun memanggil Abram setelah berkata, sambil marah loh Firaun, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa kamu tidak beritahu bahwa ia istrimu?
Abram dimarahi di depan umum. Dimarahi. Kenapa? Karena berbohong. Firaun sebenarnya kalau dibilang tidak salah. Tapi karena Abram berbohong, jadi Firaun jadi salah. Karena Firaun tidak tahu. Jadi mendatangkan masalah di seluruh kerajaan lo. Itulah. Wah, sayang sekali ya. Gara-gara perbuatan Abram. Makanya dikatakan, lalu Firaun bilang, mengapa engkau katakan dia adikku? Adik, sekarang aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu. Ambil dan pergi. Wah, Abram udah diomelin, diusir. Wah, diusir. Dan kata lalu Firaun memerintahkan berapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Kamu lihat, barang-barang Abram tidak diambil loh. Segala kepunyaan Abram tidak diambil loh. Tapi justru dikasih. Nah, ini jadi beban buat Abram. Karena segala sesuatu yang didapat barusan tuh, itu gara-gara dia menipu. Dia berbohong. Nah, kita belajar ya dari sini. Pertama, yang pasti kamu nggak boleh bohong. Karena kamu bohong, Tuhan nggak suka. Karena itu dosa. Kamu nggak boleh bohongin papa mama kamu. Contohnya, kamu bilang mau pergi ke rumah teman atau ke gereja, tapi tahu-taunya kemana kamu? Kamu main ke tempat lain. Kamu bilang sama papa mama kamu nggak nakal. Tapi kamu nakal. Kamu pergi kelayapan kemana-mana. Itu namanya bohong. Dan kamu juga nggak boleh bohong kalau kamu mengerjakan PR. PR yang kerjain siapa? Orang lain. Karena kamu nyontek. Itu juga bohong. Kamu bilang, ini punya saya yang kerjain. Bohong. Kalau kamu bohong, Tuhan bukan hanya nggak suka, Tuhan akan hukum loh. Lewat konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Wah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini adalah akibat. Akibat yang kamu perbuat. Misalnya, contoh Abram tadi kan, tadi dia diomelin di depan umum, dia diusir, dia terus menanggung beban. Dia merasa bersalah. Kok kamu berbohong, kamu bisa kena getahnya, kamu bisa kena akibatnya. Misalnya, kamu gak dipercaya orang lain. Orang gak percaya sama kamu lagi. Orang gak mau kawan-kawan kamu gak mau temanin kamu lagi. Dan orang tua kamu nggak suka nanti sama kamu, nggak percaya dengan kamu. Makanya belajar dari hari ini, kamu nggak boleh bohong. Kayak Abram ini bohong. Ya, anak-anak, jadi ingat, jangan bohong. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Semoga anak-anak bisa jadi orang yang jujur. Ya, orang yang tidak bohong. Apapun itu kamu lakukan karena Tuhan akan tolong. Kalau kamu jujur, Tuhan pasti senang dan Tuhan pasti berkati. Oke? Mari kita berdoa anak-anak. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya firman hari ini bisa menolong hidup kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!